Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubun di Kawan Channel. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Putih Bos Roy. Cerita ini sangat menegangkan dan penuh haru yang sangat luar biasa. Sebut saja namanya Mang Ade. Beliau adalah sosok pemuda yang gigih dan penuh keberanian. Dan awalnya usahanya pun sungguh benar-benar dari kecil. Dia sudah banyak bertekad ingin menjadi pengusaha yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika dia meneruskan proyek yang dialihkan oleh bapaknya. Setelah beberapa bulan kemudian proyeknya pun berjalan. Namun pendapatannya pun bukannya untung, malah besar pasak daripada tiang. Dan dia pun mulai mendumel dalam hatinya. Alah, harus gimana ini saya meneruskan usaha bapak menjadi seorang pengusaha ini? Aduh, sangatlah susah. Berhubung proyeknya pun berada di tengah hutan di daerah Bandung, dan dia pun bergegas berjalan menyusuri tempat yang adem atau sunyi di lokasi tersebut, dan dia pun bergegas jalan dan menemukan tempat istirahat yang sangat teduh. Duduklah Bang Ade di sana sambil merenung dan menyeruput segangkir kopi dan rokok, sambil memikirkan bagaimana ke depannya. Dan seketika Mang Ade pun tertidur. Selang berapa menit kemudian, Mang Ade pun disebut mimpi, tapi tidak mimpi. Seolah-olah di dalam impiannya itu dia sadar, tapi tak tahu ada di mana. Singkat cerita, Mang Ade pun bertemu dihampiri oleh sesosok kakek yang memakai jubah putih dan sorban, seakan memberitahu bahwa dia harus bertapa dan mengasih wangsit kepada dia biar usahanya maju atau cemerlang. Dan si kakek tersebut pun memanggil nama Mang Ade, dan Mang Ade pun menjawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya kakek ini? Nggak usah tahu siapa saya. Kalau kamu pengen kayak bapakmu dulu, kamu harus mau bertapa di pinggiran sungai yang berada di lokasi ini. Maksud kakek gimana ya, Kek? Karena
bapakmu dulu pun sama melaksanakan pesugihan putih yang kakek ajarkan kepada beliau. Waduh, benar kakek? Iya. Itu pun kalau kamu mau menjalankannya. Dan tidak pun ya nggak apa-apa sih. Kakek cuma menawarkan. Ya kalau misalnya demi kebaikan dan tanpa tumbal sih aku mau aja kek. Tidak. Ini mah syaratnya cuman kamu ketika kamu maju kamu harus bisa menolong orang-orang yang miskin dan membangun masjid. Jangan sampai kamu sombong seperti orang kaya lainnya. Apakah kamu sanggup, anak muda? Kalau seperti itu sih kek, insya Allah aku sanggup. Baiklah, laksanakanlah perintah kakek. Sekarang jangan dilama-lamakan lagi. Di sana nanti ada seorang manusia yang memakai baju merah yang kelihatannya agak tunggu, tetapi dia adalah penunggu dari tempat tersebut. Kamu hampiri dan ngobrol kepada dia. Minta tolong kepada dia untuk mengantarkan kamu ke daerah tersebut. Baiklah, kek. Kalau itu mau kakek. Pokoknya kamu berjalan lurus, jangan menengok lagi ke belakang. Nanti juga ada orang tersebut di sana. Baiklah, kek. Singkat cerita, ada sosok nyamuk masuk ke telinga Mang Ade. Dan Mang Ade pun terbangun dan menohok, melamun apakah di dalam mimpinya itu benar atau tidak. Tetapi begitu dengan rasa penasarannya Mang Ade pun mengikuti apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut. Lalu Mang Ade pun berjalan tak selang beberapa kilo. Mang Ade bertemu dengan manusia yang penunggu tersebut. Dan Mang Ade pun berkata di dalam hatinya, Lah, benar juga ya si kakek. Apakah ini orangnya yang penunggu tempat tersebut yang dikatakan oleh si kakek? Coba aja deh aku tanya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Bang. Ada apa ya? Ini saya mau mencari wangsit, Bang. Ade tahu dari mana di sini ada tempat mencari wangsit? Saya dituduhkan dalam mimpi saya sama si kakek-kakek suruh menghampiri abang dan disuruh mengantarkannya ke tempat tersebut, Bang. Oh gitu deh. Oke deh. Kalau itu udah ada wangsit, silahkan. Ayo mari kita antarkan ya ke tempat tersebut. pria tersebut pun mengantarkan Mang Ade ke tempat yang dituju di dalam mimpinya. Lalu memasuki hutan. Ada pohon beringin yang sangat besar di tempat tersebut, dan di pinggirnya pun kali. Dan tempatnya pun sangat seram dan banyak pohon bambu yang berada di sana. Dan Mang Ade pun bertanya ke Mang Jawa yang berada, yang menunggu tempat tersebut.
Buset deh Mang, kok tempatnya serem amat ya? Ya kalau kamu mau mencari wangsit ya di sini tempatnya. Dan kamu akan kaya raya deh. Apakah iya Mang? Iya. Walaupun sudahlah kamu bersemedi dulu di sini. Dan jangan sampai kamu lari ya deh. Sebelum ada sosok kakek-kakek yang datang, kamu nggak boleh pergi ya deh. Sekarang Amang pergi dulu dan kamu lekas bersemedi di sini. Baiklah Mang. Lalu Mang Ade pun bergegas menuruti apa yang dikatakan oleh si Mang Udin tersebut. Mang Ade langsung menggelarkan sama yang sudah disediakan oleh Mang Udin dan lalu membakar kemenyan. Dan suasana mistis pun mulai terasa menyelimuti badan Mang Ade, dan tiba-tiba lokasi yang tadinya biasa saja menjadi seram. Seakan ada kedatangan makhluk-makhluk gaib yang menunggu tempat itu. Dan banyak sekali goda-godaan yang Mang Ade rasakan selagi bertapa tersebut. Waduh, anginnya besar sekali. Apakah aku lari ya? Nah, yang penting aku berhasil sampai titik darah perhabisan daripada aku hidup begini. Lebih baik aku diam saja dan menantikan sosok kakek tersebut. Datanglah ular besar menghampiri Mang Ade yang lagi bertapa, dan desisannya pun sangat membuat Mang Ade ketakutan. Berhubung tekadnya Mang Ade sudah bulat dan tidak takut dengan apa-apa, si sosok ular tersebut pun pergi dengan sendirinya dan menghilang. Dan tak selang beberapa jam kemudian ada sosok hantu tanpa kepala menghampiri dia dari kejauhan. Dan Mang Ade pun hanya bisa diam dan memperhatikan si sosok tersebut. Dan tak selang berapa lama sosok hantu kepala tanpa kepala tersebut menghilang entah kemana. Yang terakhir kali Mang Ade pun melihat sosok harimau yang bertinggi besar berada di dekat dia. Dengan serentak Mang Ade pun sebenarnya mau lari, dan tetapi tidak bisa karena kakinya pun lemas melihat sosok tersebut. Dan dia hanyalah bisa terdiam bisu tanpa berbicara. Dan tak lama kemudian si sosok harimau pun menghilang raib entah kemana. Dan langsunglah angin besar menyelimuti hutan tersebut. Setelah angin besar itu datang, lalu si kakek tersebut langsung mewujudkan diri dan menghampiri Mang Ade. Ternyata tekadmu bulat, anak muda. Dan aku tidak salah menunjukmu untuk meneruskan titah dari ayahmu. Lah kok kakek yang kemarin ada di dalam mimpi aku kan? Iya. Dan sekarang pejamkan matamu, anak muda. Gak usah banyak bicara lagi. Lalu
si kakek mengasihkan uang bibit dan sebilah keris kecil kepada Mang Ade tersebut. Dan Mang Ade pun langsung membuka tangannya dan bergegas pergi. Apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut. Sekarang bukalah matamu anak muda. Lah kek, ini uang gimana maksudnya kek? Dan sebilah keris ini. Uang itu adalah uang bibit. Ketika kamu belanjakan akan kembali dan kembali sampai kamu kaya raya, dan sebilah keris itu adalah penjaga untukmu di mana ada orang curang atau apa, dia akan terbalik dengan sendirinya oleh kejahatannya tersebut. Dan ingat pesan kakek, apa yang dikatakan kemarin kepadamu, baiklah kek. Akan apa yang kakek bicarakan akan saya laksanakan kek. Ya udah, kamu bergegas pulang. Langsunglah kamu beristirahat di sana. Baiklah, Sampurasun. Lalu Mang Ade pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan menemui Mang Udin, penjaga tempat tersebut. Mang, aku kaya, Mang. Aku kaya, Mang. Maksudnya kayak gimana? Ini aku dapat uang, Mang. Ini Mang komisi buat kamu, Mang. Ketika Mang Ade menoleh ke belakang, tiba-tiba sosok Mang Udin pun menghilang raib entah kemana. Ternyata itu pun adalah sosok si kakek yang merupakan menjaga tempat tersebut. Lah kok hilang? Di sini memang pada gaib semua. Iya, aku ngeri. Pulang aja dah apa yang dikatakan oleh si kakek. Tak selang beberapa bulan kemudian, proyeknya pun mulai berjalan dan Mang Ade pun menjadi seorang jutawan yang berada di daerah Bandung. Dan Mang Ade gemar menolong kepada sesama yang membutuhkan, tidak pandang pamrih kepada anak-anak buahnya. Dan Mang Ade pun menjadi kaya raya, jutawan yang tidak terkalahkan di tempat tersebut. Begitulah akhir dari sebuah cerita pesugihan putih ini. Semoga kalian terhibur dan tetap pantengin terus di channelnya Packawan Channel. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan di share kepada teman-teman Anda biar kami semangat membuat kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.